Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang desalinasi air laut. Akan tetapi untuk proses yang sekarang ini yang akan kita bahas yaitu menggunakan proses reverse osmosis. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang apa itu reverse osmosis, bagaimana cara kerja dari sistem reverse osmosis tersebut, apa saja variabel-variabel yang terlibat dalam sistem reverse osmosis, dan yang terakhir akan ditampilkan animasi tentang proses dari sistem reverse osmosis. Reverse osmosis adalah teknologi yang digunakan untuk menghilangkan sebagian besar kontaminan dari air dengan mendorong air dengan tekanan melalui membran semi-permeable. Untuk memahami tujuan dan proses reverse osmosis, kita harus terlebih dahulu memahami proses osmosis yang terjadi secara alami. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan cara kerja osmosis, di mana suatu larutan yang konsentrasinya lebih rendah akan mempunyai kecenderungan alami untuk bermigrasi ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Misalnya, jika kita memiliki wadah berisi air dengan konsentrasi garam rendah dan wadah lain berisi air dengan konsentrasi garam tinggi, dan keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeable, maka air dengan konsentrasi garam lebih rendah akan mulai bermigrasi menuju wadah air dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Sebagaimana yang ditampilkan dalam video berikut ini adalah animasi bagaimana proses osmosis itu terjadi. Membran semi-permeable adalah membran yang memungkinkan beberapa atom atau molekul lewat, tetapi tidak untuk yang lainnya. Contoh sederhananya adalah pintu kasa. Hal ini memungkinkan molekul udara melewatinya, tetapi tidak memungkinkan hama atau apapun yang lebih besar dari lubang pintu kasa. Reverse osmosis adalah proses osmosis secara terbalik, sedangkan osmosis terjadi secara alami tanpa memerlukan energi. Untuk membalikan proses osmosis, kita perlu menggunakan energi ke larutan yang lebih asin. Membran reverse osmosis adalah membran semi-permeable yang memungkinkan lewatnya molekul air tetapi tidak memungkinkan sebagian besar garam terlarut, bahan organik, bakteri, dan pirogen. Namun kita perlu mendorong air melalui membran reverse osmosis dengan memberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotik alami, sehingga proses desalinasi terjadi. Dalam hal ini, membran semi-permeable memperbolehkan air murni untuk dapat masuk sambil menahan sebagian besar air kontaminan. Berikut ini adalah diagram yang menguraikan proses reverse osmosis. Ketika tekanan diterapkan pada larutan pekat, molekul air dipaksa melewati membran semi-permeable dan kontaminan tidak diperbolehkan masuk. Seperti yang dapat teman-teman lihat dalam animasi berikut, dalam hal ini dilakukan proses penambahan tekanan di atas tekanan osmosis sehingga mengakibatkan perlawanan terhadap sifat osmosis. Membran semi-permeable akan mulai menyeleksi air dan kontaminan-kontaminan yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya, sistem reverse osmosis, cara kerjanya yaitu pertama-tama dengan menghilangkan sedimen dan klorin terlebih dahulu dengan pemfilteran, sebelum kemudian melalui membran semi-permeable untuk menghilangkan padatan-padatan terlarutnya. Jadi kalau kita bagi ada 3, yaitu pertama ada filter sedimen yang berperan untuk mengurangi partikel seperti kotoran, debu, dan karat. Kemudian ada filter karbon untuk mengurangi senyawa organik yang mudah menguap, klorin, dan kontaminan lainnya yang menimbulkan rasa bau tidak enak. Kemudian yang ketiga yaitu barulah membran reverse osmosis yang berperan, yaitu untuk menghilangkan hingga 98% dari total padatan terlarut. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem reverse osmosis. Mohon bantunya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.